Saya dari koran Facebook Depok mau konfirmasi nih mengenai pembangunan 2012 dikabarkan banyak sekali 2011 ya dikabarkan banyak sekali pembangunan yang tidak selesai. Itu dikarenakan akibat ulah-ulah para kontraktor yang tidak menyelesaikan, dan kedua mungkin ya kan ya dari dinas PU-nya sendiri tidak memperhatikan hal tersebut. Gimana tanggapan Pak Pri soal itu kira-kira? Iya, saya melihat proses perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya di 2011 kemarin memang tidak terkendali dengan baik ya. Seharusnya pihak dinas itu sudah membuat perencanaan, tidak hanya perencanaan ada atau tidak adanya kegiatan, tapi juga penjadwalan kegiatan. Jadi kegiatan mana yang akan dilaksanakan pada periode katakan 4 bulan pertama, kegiatan mana pada periode 4 bulan kedua, kegiatan mana pada periode 4 bulan ketiga. Nah, sehingga kalau itu dilakukan pembagian pelaksanaan kegiatan per periode, maka tidak akan terjadi hal yang kemarin. Itu artinya birokratnya tidak profesional dong termasuknya gitu Pak Pri? Iya, dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya itu menurut saya sih masih perlu dibenahi ya. Artinya dari anggota dewan sendiri sepakat nggak kira-kira kalau birokrat yang tidak profesional itu diberikan sanksi oleh pemerintah Kota Depok, terutama dalam hal ini Wali Kota Depok, ya kan? Karena akan menghambat seterusnya pembangunan di Depok, karena dia akan mengakomodir kontraktor-kontraktor yang memang tidak punya tanggung jawab gitu. Gimana menurut Pak Pri? Ya, kalau ditemukan ada kesalahan yang kelalaian yang memang harusnya tidak dilakukan, saya setuju. Jadi reward and punishment itu memang harus dilakukan ketika pemerintah melihat ada karyawannya atau stafnya berprestasi, dikasih reward. Ketika ada karyawan atau stafnya lalai ya atau melakukan sebuah kesalahan, dikasih punishment, dikasih hukuman, sanksi. Mungkin yang terberatnya dimutasi gitu ya. Terus kedua juga saya mau tanya nih mengenai kontraktor yang nakal gitu, kira-kira sepakat nggak kalau diberikan sanksi, salah satunya mungkin di blacklist, tidak diberikan pekerjaan lagi untuk ke depan gitu Pak? Ya, kalau memang di lapangan ditemukan bukti-bukti penyimpangan, bukti-bukti tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ada, sangat setuju saya kalau dilakukan blacklist gitu. Karena menurut Ketua Komisi C, para kontraktor itu menghambat dan mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu contohnya pembangunan puskesmas tidak selesai, sehingga pelayanan terhadap masyarakat pasti terganggu. Artinya kontraktor seperti ini, walaupun kontraktor lokal, harus diberikan sanksi, ke depan tidak diberikan pekerjaan lagi. Itu ya, intinya. Artinya kedua-duanya mengalami sanksi seperti dari birokratnya dan dari kontraktornya. Dan sebagai anggota dewan, terutama dari fraksi PKS, sangat setuju sekali kira-kira untuk mendukung hal tersebut. Ya, dasarnya adalah apabila ditemukan bukti-bukti penyimpangan, intinya begitu. Jadi kalau ada penyimpangan, kan aturan semua udah jelas. Kalau ada penyimpangan harus ada sanksi. Kalau ada sesuatu yang baik harus dikasih prestasi. Saya lebih senang kita melihat dari kacamata objektivitas seperti itu. Jadi siapapun, mau dia kontraktornya, mau dia birokratnya atau apa, ketika dia melakukan penyimpangan, ya harus ada konsekuensi dari situ. Artinya untuk Depok lebih baik ke depan di 2012 ini jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Betul. Oke, terima kasih Pak Pri. Terima kasih.